Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Wahyu Purbo Santoso, SE, MM, CFRM, CPOD selaku dosen mata kuliah Manajemen Risiko. Saya Yati Kristiana dari kelas MJ 501 dengan NIM 2202010706069. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait tugas UTS mengenai Otoritas Jasa Keuangan sebagai tugas UAS. Dalam penerapan manajemen risiko, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK 05 Tahun 2020 tentang penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank, perusahaan wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif yang paling sedikit mencakup 4 pilar, yaitu pengawasan aktif direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua, mencakup kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Yang ketiga, kecakupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan memantau risiko, serta sistem informasi manajemen risiko internal yang menyeluruh. Dalam penerapan manajemen risiko, masing-masing pilar tersebut diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan aktif direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawasan Syariah sebagai direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawasan Syariah bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko perusahaan. Yang kedua, mencakup kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Penerapan manajemen risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka manajemen risiko yang mencakup strategi, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko serta limit risiko yang diterapkan secara jelas jalan dengan visi, misi, dan strategi perusahaan. Penyusunan strategi kebijakan dan prosedur manajemen risiko dilakukan dengan memperhatikan antara lain jenis kompleksitas kegiatan usaha, profil risiko, dan tingkat risiko yang akan diambil, serta peraturan yang ditetapkan otoritas atau praktik perusahaan yang sehat. Penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang dimiliki perusahaan harus didukung oleh SDM yang berkualitas dan infrastruktur yang memadai. Kebijakan dan prosedur yang memiliki perusahaan harus didasarkan pada strategi manajemen risiko dan dilengkapi dengan toleransi risiko dan limit risiko. Kebijakan manajemen risiko perusahaan harus menjelaskan bagaimana hubungan antara manajemen risiko dan tujuan, strategi, dan kondisi perusahaan saat ini. Yang ketiga, kecakupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas perusahaan dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Perusahaan menetapkan fungsi yang independen dari pihak yang melakukan transaksi untuk memantau tingkat dan tren serta menganalisis arah penerapan manajemen risiko. Dalam rangka mendukung proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, perusahaan juga perlu mengembangkan sistem informasi manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik dan komplikasi kegiatan perusahaan. Yang keempat, sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Sistem penerapan manajemen risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang handal. Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif dapat membantu perusahaan dalam menjaga asetnya, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undang, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpanan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
Selanjutnya mengenai risiko strategis. Definisi dari risiko strategis yaitu risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam mengambil atau pelaksanaan suatu keputusan strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis dengan tujuan utama manajemen risiko untuk risiko sendiri adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan atau pelaksanaan keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Dalam risiko operasional, definisi dari risiko operasional yaitu risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Risiko operasional dapat bersumber antara lain dari kelemahan sumber daya manusia, kelemahan proses internal, sistem dan infrastruktur yang kurang memadai, dan kejadian eksternal yang berdampak buruk terhadap perusahaan. Terkait tujuan dari risiko operasional yaitu untuk risiko operasional untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem termasuk sistem informasi yang digunakan perusahaan atau kejadian yang berasal dari di luar lingkungan. Selanjutnya, risiko asuransi adalah kegagalan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis tertanggung pada peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko atau underwriting, penetapan premi, penggunaan asuransi, atau penggunaan klaim. Risiko asuransi dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung, dan kerugian kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan. Tujuan utama dari risiko asuransi adalah memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut tidak terekspos risiko asuransi yang dapat menyebabkan kerugian. Kemudian risiko kredit. Definisi dari risiko kredit yaitu risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan, termasuk dalam risiko kredit yaitu akibat kegagalan pihak lawan, risiko kredit akibat kegagalan settlement, dan risiko kredit akibat counter risk pihak atau kelompok tertentu, industri, sektor, dan area, area geografis tertentu, produk atau jenis investasi tertentu, dan lapangan usaha tertentu. Dengan tujuan untuk memastikan bahwa aktivitas pengelolaan investasi atau kegiatan usaha perusahaan tidak terekspos pada risiko kredit yang didapat. Kemudian risiko pasar. Definisi dari risiko pasar adalah pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Risiko pasar dapat bersumber dari aset yang diperdagangkan, aset yang dimiliki hingga jatuh tempo, aset tersedia untuk dijual terdiri atas risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko ekuitas, dengan tujuan untuk mengelola portofolio yang terekspos risiko pasar dengan baik sehingga perusahaan mampu mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan dan meminimalkan kerugian yang ditimbulkan oleh risiko pasar. Selanjutnya yaitu mengenai risiko likuiditas.
Definisi dari risiko likuiditas yaitu risiko akibat ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset liquid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan perusahaan. Kemudian tujuannya tujuan utamanya yaitu untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Selanjutnya yaitu resiko hukum. Definisi dari resiko hukum yaitu risiko yang timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek hukum. Risiko hukum dapat bersumber antara lain dari ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan, kelemahan dalam perikatan atau kerjasama, dan proses litigasi yang timbul dari gugat pihak ketiga terhadap perusahaan maupun perusahaan terhadap pihak ketiga seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak di antara para pihak. Dengan tujuan utama yaitu risiko hukum memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat menimbulkan kemungkinan dampak negatif dari ketiadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan, kelemahan dalam praktiknya. Selanjutnya, risiko kepatuhan. Definisi dari risiko kepatuhan tersendiri yaitu risiko akibat perusahaan tidak mematuhi atau pelaksanaan peraturan perundang-undang dan ketentuan yang berlaku bagi perusahaan. Risiko kepatuhan dapat bersumber dari perilaku hukum dan perilaku organisasi. Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku perusahaan yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan atau peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, risiko reputasi. Definisi dari risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan. Risiko reputasi dapat bersumber antara lain dari adanya pemberitaan media atau rumor mengenai perusahaan yang bersifat negatif serta strategi komunikasi perusahaan yang kurang efektif. Dengan tujuan untuk risiko reputasi adalah mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian akibat risiko reputasi perusahaan. Dalam penilaian profil risiko, merupakan salah satu hasil sistem informasi manajemen risiko. Perusahaan melakukan penilaian terhadap risiko pada seluruh kegiatan usaha perusahaan, baik kegiatan usaha utama maupun kegiatan usaha lainnya yang mencakup 9 risiko, yaitu risiko strategi, risiko operasional, risiko asuransi, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Penilaian dilakukan oleh perusahaan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap risiko yang melekat pada kegiatan usaha perusahaan dan kualitas penerapan manajemen risiko yang mencerminkan penilaian kecakup sistem pengendalian risiko. Berdasarkan penilaian tersebut, dihasilkan profil risiko yang memuat tingkat risiko untuk masing-masing risiko dan peringkat profil risiko perusahaan. Penilaian tersebut mengacu kepada peraturan otoritas keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan non-bank. Baik, demikian presentasi terkait tugas
UTS sebagai tugas UAS mengenai otoritas jasa keuangan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.